Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kata Perempuan, podcast yang menjadi wadah bagi perempuan untuk berbagi ilmu, pengalaman, serta pandangan. Kata Perempuan, berbagi cerita demi perubahan dunia nyata. Nah, kita sudah ada di episode ketiga dalam Kata Perempuan ini. Kembali lagi bersama aku, host Batuli Zakia Dan Sakina Naja. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai apa nih, Nah? Malam Lailatul Qadar. Betul, malam Lailatul Qadar yang disebut sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah nih, Nah. Malam yang sangat istimewa. Nah, sebelum kita masuk nih ke pembahasan mengenai malam Lailatul Qadar, apa kabar dulu nih, Nah? Alhamdulillah sehat, Kak Batu. Kak Batu sehat ya? Ya Allah, lagi puasa ya, Nah ya? Puasa dong. Siang-siang begini, Siang-siang gini. Betul, siang-siang gini kita tag video nih, Nah ya. Oh iya, mau nggak mau ya kita menyampaikan apa ya, malam Lailatul Qadar ini pasti yang ditunggu-tunggu sama orang-orang kan. Betul. Ada yang malu bertanya saat di jalan, daripada malu bertanya mendingan nonton podcast kita. Benar nggak? Tentang Betul. apa itu malam Lailatul Qadar. Betul. Apalagi kita udah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Luar biasa, Masya Allah nih dua ustazah yang sudah kita. mendidik kita dari kecil Dari nih. kecil kita ngaji sama mereka. Beliau ini merupakan ustazah dari TPQ Al-Kausar. TPQ Al-Kausar. Yang pertama ada Kak Azizah Alidrus. Apa kabar Kak Azizah? Alhamdulillah. Sudah berapa tahun nih Kak Azizah ngajar sebagai guru TPQ? Sudah hampir 22 tahun. Masya Allah. Ini sama juga ya Kak Rofi ya. Di sini juga ada Ustazah Rofiah. Apa kabar Ustazah? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah 22 tahun juga mengajari TPQ Al-Kausar. Kurang lebih. Kurang lebih sih gitu ya. sama. Masya Allah, dedikasinya luar biasa nih. Sekarang mereka ngisi podcast kita lagi. Iya, ya. Lagi. Ini guru dulu ya. Guru-guru dari kecil ketemu besar. Ketemu besar tetap Benar, jadi benar. guru kita ya. Iya. Betul. Gini, aku ada pertanyaan di soal malam Lailatul Qadar ya, Ustazah. Malam Lailatul Qadar ini kan banyak yang bilang malam 1000 bulan, malam yang istimewa dia ya. Terus banyak makna di dalam malam Lailatul Qadar. Apa nih makna-makna malam yang ada di malam Lailatul Qadar ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah kita akan membahas suatu yang sangat luar biasa, yaitu tentang malam-malam Al-Qadar. Nah, kita sudah berada di hari keberapa nih sekarang ya? Kita berada di hampir pertengahan malam bulan Ramadan. Ya. Kita sungguh luar biasa, alhamdulillah ini berkah yang sangat luar biasa. Kita berada di bulan Ramadan, bulan jamuan Allah. Di bulan inilah kita mendapatkan limpahan rahmat, ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang malam-malam Lailatul Qadar. Tadi host menanyakan apa sih makna Lailatul Qadar? Ya. Lailatul Qadar adalah malam keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Itu dalam surat Ad-Duhan ayat 4 dikatakan bahwa sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang penuh keberkahan. Nah, kemudian Lailatul Qadar juga dikatakan sebagai malam ditentukannya takdir kita, ya, takdir setiap manusia. Jadi pada malam ini penting sekali kita untuk meraih keberkahan, meraih kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di malam ini juga adalah ditentukannya takdir-takdir kita. Dan pada malam ini juga, pada malam Lailatul Qadar juga diturunkannya Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah makhluk terbaik Allah. Al-Quran adalah sesuatu yang sangat agung. Ya. Nah, keagungan malam ini juga adalah karena turunnya Al-Quran. Nah, oleh sebab itu, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan diri kita agar kita meraih kedekatan kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara yang sudah diajarkan oleh para nabi, oleh maksumin, ya. Mereka mengajarkan bahwa kita harus memanfaatkan detik demi detik pada hari ini itu dengan apa? Dengan meraih kedekatan kepada
Allah Subhanahu wa taala dengan baca Al-Qur'an, dengan berzikir, dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang mendatangkan keberkahan. Mungkin nanti Kak Aziza mau nambahkan, silakan Kak Aziza. Kak Aziza ada tambahan atau mungkin amalan-amalan yang bisa kita lakukan ya dalam Lailatul Qadar nih? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Mafatihul Jinan tercantum di jilid 2 halaman 9, di situ dijelaskan tentang malam-malam Lailatul Qadar. Disunahkan pada malam itu yaitu pertama kita mandi sunnah ya, mandi sunnah malam Lailatul Qadar sebelum kita melakukan sholat maghrib dan isya. Dan setelah itu amalan kedua yaitu amalan sunnah untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Dan sunnah yang ketiga adalah yaitu raf'ul mushaf, yaitu mengangkat Al-Quran atau membuka Al-Quran, dan setelah itu ada doanya yang ada di Mafatihul Jinan keterangannya, dan kita taruh kita pandang dulu Al-Quran dan taruh di atas kepala kita. Semoga keberkahan dan maghfirahnya Allah dan rahmatnya Allah senantiasa tercurah kepada kita pada malam-malam Lailatul Qadar. Amin. Luar biasa banget ternyata keutamaan malam Lailatul Qadar ini ya. Sangat disayangkan bagi orang yang tidak mengamalkan. Betul sekali. Nah, karena saking banyaknya nih keutamaan dan istilahnya itu, salah satu juga malam Lailatul Qadar ini juga merupakan salah satu penulis takdir kita ya Kak Rofia tadi ya. Nah, ditentukannya takdir. Oh iya, ditentukannya takdir ini berarti sebegitu penting nih malam Lailatul Qadar ini. Nah, sangat disayangkan kalau kita tidak mengamalkannya malam-malam Lailatul Qadar. Nah, tapi nih kita nih sebagai perempuan juga di bulan puasa ini merupakan seseorang yang sibuk gitu ya Kak Aziza. Nah, sebagai perempuan nih, kita juga mau keluarga kita nih melakukan amalan-amalan di malam Lailatul Qadar nih Kak Aziza. Gimana sih cara kita bisa mempersiapkan diri untuk meraih keberkahan? Bagi waktunya intinya. Meraih keberkahan di malam Lailatul Qadar. Mungkin dengan membagi waktu dengan istirahat yang cukup, karena nanti malam kan kita akan mau melaksanakan acara malam Lailatul Qadar ya, akan banyak baca doa, jadi dibutuhkan istirahat yang cukup sehingga fit dalam melakukan doa. Terus yang kedua adalah makanan, jangan lupa makan makanan yang sekiranya membuat kita energi kita bertambah kuat. Sepertinya misalnya makan sup atau makan buah atau makan yang disunahkan ketika kita buka, kan kita disunahkan untuk makan korma ya ketika kita mau buka. Itu adalah bukan makan cireng Kak Batul. Iya, bukan makan cireng, makannya kurma. Iya, bukan. Iya, boleh juga kalau suka ya makan cireng biar tambah semangat jiwanya, jiwa pemudanya biar tambah semangat. Kadang kan ketika kita makan pedas itu betul-betul seperti kita dicas, kita melek gitu. Iya, berarti makan cireng. Enggak masalah. Bisa boleh lah ya. Asal kebanyakan mecin ya. Nah, iya. Untuk Kak Rofi gimana? Iya, betul seperti yang dikatakan Kak Aziza tadi. Jadi kita harus mengatur waktu-waktu kita, memanage waktu-waktu kita. Yang misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu penting, misalnya membersihkan lap atau apa, itu kita tunda dulu. Jadi kita pilih pekerjaan yang paling penting yang kita kerjakan sehingga tidak habis waktu kita untuk mengerjakan hal-hal yang hal-hal keseharian gitu ya. Yang bikin capek yang gitu bikin ya, capek, betul. Misalnya jangan nyuci spray lah, nyuci inilah, dan nyuci karpet tiba-tiba gitu ya. Ya, jadi kita harus pilih pekerjaan yang paling penting gitu. Juga kita atur waktu tidur kita, kemudian makan juga jangan terlalu banyak gitu kan, sehingga ketika malam jadi nggak ngantuk gitu. Jadi bukanya jangan kebanyakan, harus kita atur sebaik mungkin. Dan juga kita harus senantiasa ketika mengerjakan sesuatu harus kita ingat terus bahwa malam ini nih kita malam yang sangat mulia, itu harus ada dalam ingatan kita. Malam yang sangat mulia, malam yang sangat agung, malam pengampunan gitu. Jadi detik demi detik harus kita perhitungkan apa yang kita lakukan itu. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Benar.
Jadi jangan nyuci spray dulu ya Sakinah, nanti aja besok. Baru ini pertanyaan yang mau saya tanya. Apalagi Sakinah kan ibu rumah tangga ya Kak Rofi ya, Kak Azza ya. Sama-sama. Iya, Nah, Masya Sakinah Allah. mau nanya sama orang yang lebih pengalaman nih. Membagi waktu antara anak terus membagi waktu antara ngurusin anak, ngurusin rumah sama malam Lailatul Qadar tuh gimana? Dari Kak Rofi dulu. Sakinah masih bingung. Oh, Dari iya. Kak Rofi dulu coba Boleh. Sakinah mau tanya. Jadi gini, kan kita ini pasti ya mengerjakan pekerjaan rumah itu sudah suatu yang memang udah lumrah ya, udah biasa. Kerjaan-kerjaan itu selalu kita kerjakan. Nah, ketika kita mengerjakan pekerjaan itu, hati kita harus kita jaga, jangan sampai dia lalai. Jadi kita bisa sambil berzikir kan, bisa juga kita sambil mengucapkan sholawat atau zikir-zikir lain, bisa juga seperti itu. Kemudian ketika pekerjaan sudah beres, kita jangan mengerjakan hal-hal yang tidak manfaat atau di luar dari yang seharusnya. Misalnya kita lihat YouTube yang nggak manfaat lah untuk mendapat kedekatan kita kepada Allah, kita itu hindarkan semua itu. Jadi kita harus kondisikan hati kita, kondisikan pikiran kita untuk senantiasa ingat akan keberkahan yang akan kita raih gitu. Insya Allah dengan begitu kita bisa memanage waktu kita, bisa memanfaatkan waktu-waktu yang diberikan Allah, karena ini istimewa banget nih bulan malam Lailatul Qadar. Benar. Ya, istimewa banget. Setiap yang kita lakukan akan diganjar lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kita harus manfaatkan untuk membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, untuk bermunajah, untuk membaca doa-doa, untuk apalagi bersedekah. Juga bersedekah sangat dianjurkan pada malam-malam Al-Qadar. Mungkin itu aja. Untuk dari Kak Aziza gimana? Kak Aziza ada tips. Iya, sama kurang lebih sama Kak Rofi. Jadinya kita harus betul-betul memanfaatkan waktu kita ketika datang malam Lailatul Qadar, sehingga termotivasi kita melakukan hal-hal yang tadi disampaikan Kak Rofi betul-betul dengan kurbatan ilallah. Kalau kita melakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memudahkan pekerjaan yang kita lakukan. Mungkin itu aja. Sakinah ada pertanyaan ini. Kalau misalnya ya udah capek nih sama urusan rumah, kita ngamalin amalan di malam Lailatul Qadar ini, misalnya baca Quran nggak sampai selesai atau amalan yang seadanya lah, habis itu kita ketiduran tuh saking capeknya, itu kita dapat gak sih keberkahan malam Lailatul Qadar? Nah, Udah kecapean banget. karena udah kecapean tuh. Udah Nah, ngantuk banget, iya. udah maut nih. Nah, itu gimana tuh? Mungkin Kak Rofi bisa menjawab. Sebenarnya kalau kita ketiduran itu suatu yang karena udah terlalu lelah gitu. Insya Allah lah kita dapat keberkahan kalau kita hadir di majelis ya. Insya Allah kalau kita hadir di majelis yang di situ ada acara Lailatul Qadar seperti doa dan lain sebagainya, insya Allah kita mendapatkan keberkahan di situ. Tapi jangan sampai keterusan juga. Kalau misalnya udah ngantuk, ya kita carilah cara supaya tidak ngantuk, misalnya dengan Pedes tadi ya biar melek. Ya kalau terlelap sedikit ya nggak apa-apa, insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan Iya, tapi kalau misalnya kita kita harus segera untuk seger lagi, apa nih yang bisa nyegerin, kita cari supaya kita tetap terjaga gitu, sehingga kita bisa menjalankan amalan-amalan yang ada pada malam Lailatul Qadar dengan baik. Mungkin itu Ngopi nah. Prepare ya berarti ya. Atau langsung aja ke kamar mandi kita melakukan uduk lagi. bisa Bisa juga. betul. Biar kita kembali segar lagi. Segar lagi. Iya, benar. Harus Kembali prepare segar Kak Batu. Ya Allah, dari tadi kita udah bahas mengenai bagaimana melakukan malam Lailatul Qadar dengan maksimal nih, dengan amalan tadi Kak Aziza bilang ada mandinya, terus ada sholat 2 rakaat, terus juga dari Kak Rofi ada membaca Al-Quran, juga bersedekah nih. Nah, tapi ada nih beberapa kondisi nih bagi perempuan ya, kita sebagai perempuan ada beberapa kondisi yang membatasi kita nih Kak Aziza. Salah satunya adalah haid nih, misalnya tanggal merah. Kalau kita lagi ada datang bulan nih, tanggal merah pada malam Lailatul Qadar nih, gimana kita bisa amalan terbaik bagi perempuan yang haid itu kayak
dalam Kan nggak bisa sholat kan ya? Iya tadi nggak bisa sholat. Terus membaca Al-Quran kan juga ada ayat-ayat yang nggak boleh dibaca katanya kan seperti itu. Nah, itu gimana tuh? Iya. Amalan yang baik bagi yang dianjurkan perempuan yang misalnya lagi datang bulan, kita bisa mengganti amalan misalnya istighfar ya, istighfar atau banyak baca sholawat, atau kita membaca Al-Quran, tapi Al-Quran yang kita baca itu tidak termasuk yang mewajibkan kita sujud. Ada 4 itu ya. An-Najm, Al-Fusilat, terus Al-Alaq, terus satu lagi apa ya? Itu 4, ada 4 itu yang ketika tidak boleh as-sajdah ya, as-sajdah ya, itu yang tidak boleh dibaca ketika perempuan lagi haid. Tapi kan ada amalan yang lain lagi yang seperti saya sampaikan tadi. Iya, baca jausan kami juga bisa. Iya, bisa, asalkan tidak menyentuh daripada tulisannya. Ya, tulisan yang tidak boleh kan menyentuh. Tapi kalau kita baca, apalagi kita resapi maknanya, jausan kabir itu kan 100 apa Asmaul Husna yang disebutkan di dalam arti daripada jausan kabir tersebut. Kalau dari Kak Rofi ada tambahan lagi nggak? Tadi untuk wanita haid ya. Sebetulnya wanita haid ya sama aja. Maksudnya boleh melakukan amalan-amalan kecuali sholat ya. Baca Al-Quran boleh, hanya tidak boleh memegang mushafnya. Tulisannya saja. Kemudian doa-doa juga boleh, semuanya boleh. Jadi hanya sholat yang tidak bisa dilakukan. Jadi tetap bisa melakukan amalan-amalan wanita haid ya. Iya, jadi sebenarnya haid itu bukan jadi penghalang kita untuk melaksanakan amalan di malam-malam Lailatul Qadar nih ternyata. Nah, itu untuk malam Lailatul Qadar sendiri, ini Sakinah nih ya. Sakinah punya anak 2 perempuan di rumah, ini masih kecil-kecil. Allah mau ngajarin mereka ngamalin amalan di malam Lailatul Qadar ini harus butuh effort. Apalagi disuruh baca ini nih. Wah, Sakinah nggak sanggup. Nah, Sakinah bingung nih cara ngadepin ini gimana nih untuk yang pengalaman nih, yang punya anak nih. Ya? Apalagi anak kecil. Apalagi yang satu emang Sakinah udah usia balik kan. Yang satu masih baru mau masuk usia balik. Nah, itu gimana tuh cara ngadepin anak, mengajarkan amalan di malam Lailatul Qadar? Ya, boleh. Oke. Dalam kisah Sayyidah Fatimah, beliau sangat memperhatikan spiritual anak-anaknya. Jadi beliau itu ketika menjelang malam Lailatul Qadar, Imam Hasan dan Imam Husain tuh ketika masih kecil disuruh tidur siang, ya. Tapi sebelumnya dijelasin dulu apa sih Lailatul Qadar itu. Jadi kita cerita mengenalkan anak bahwa ada malam yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa gitu kan. Kita ceritain jadi biar mereka tahu, sehingga mereka mau untuk melakukan apa yang harus diamalkan gitu. Jadi kita ceritain dulu, kemudian kita ajak mereka, ayo tidur dulu siang supaya nanti malam kalian bisa terjaga gitu. Terus kalian juga jangan banyak makan nanti ya, biar tidak ngantuk gitu. Jadi itulah mungkin yang bisa dikenalkan ya, diarahkan dulu. Pertama dikenalin dulu tentang apa sih Lailatul Qadar, sehingga dia bisa ada dorongan untuk mau melakukannya. Kemudian yang kedua yaitu kita atur waktu tidurnya, kemudian makannya juga diatur, jangan sampai makannya kebanyakan, terlalu kenyang nanti jadi malas, jadi ngantuk gitu. Mungkin itu aja yang dari Kak Aziza. Gimana nih, pasti kan anaknya Kak Aziza macem-macem kan. Ada satu begini. Nah itu gimana tuh Kak Aziza? Ya, setuju dengan apa yang dikatakan Kak Rofi tadi ya. Jadi kita sebelumnya sudah mengarahkan anak-anak kita biar nanti malam atau biar ikut baca doa di dalam acara malam Lailatul Qadar yang sangat mulia ya. Tapi namanya anak-anak ya, paling apalagi kumpul sama temennya itu, nah itu senang. Ngeliat, kamu sini, ayo main, ayo lah. Aku mau manggil kakak,
gimana? Tapi ketika anak kita tidak, jadi kita juga tidak maksai anak ya, ketika dia mau hadir di malam Lailatul Qadar atau di acara Lailatul Qadar, itu sudah sangat luar biasa sekali. Apalagi dia dengan melihat ibunya doa atau melihat yang lain doa, semoga bisa membangun kesadarannya untuk masa depannya kelak ya. Jadi ada, dulu ibuku kan baca doa ini, kita diajarkan ini, jadi menjadi bekas di hati anak tersebut dengan apa yang kita lakukan pada malam-malam Lailatul Qadar. Jadi pasti mereka ingat, apalagi anak saya kan sekarang sudah besar-besar ya. Jadinya ingat ketika malam Lailatul Qadar, bahkan dari bayi itu saya bawa bayi saya pergi ke tempat acara-acara malam Lailatul Qadar. Jadi ya sehingga tumbuh dengan besar, mereka sudah terbiasa karena sudah berkali-kali berulang-ulang kita ajak ke tempat majelis. Jadinya insya Allah memudahkan urusan anak-anak kita dan menjadikan anak-anak kita tentara Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farwajah syarif. Jadi Gitu. sebenarnya latihan dulu yang penting ya, Latihan Kak, benar. Kalau masih kecil-kecilnya nggak apa-apa nah. Iya. Yang penting udah diajak. Iya. Udah mau dia ke majelis itu udah sangat bagus. Nah nih, tapi Kak Azil nih, jadi kepikiran nih, kan ada kita kan mengasumsikan bahwa kalau acara malam Lailatul Qadar itu memang lebih afdolnya di majelis ya, bisa di masjid-masjid atau di komunitas. lebih khusyuk nggak sih juga? Bareng-bareng. Nah, tapi kan ada nih mungkin beberapa keluarga yang berhalangan atau memiliki suatu kondisi yang sehingga membatasi mereka untuk datang ke majelis untuk melaksanakan malam Lailatul Qadar. Nah, bagaimana nih untuk para keluarga yang mungkin berhalangan untuk hadir di majelis, kegiatan yang bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar ini? Ya, terima kasih betul. Itu bisa, sekarang ini jamban sudah canggih ya, online Lailatul Qadar banyak sekali. Termasuk saya senang mengikuti acara online dari bulan Rajab, Syaban sampai Ramadan. Ada acara online-nya, ada. Jadinya langsung itu. Jadi kita nanti diarahkan sesuai sama yang mustahab yang ada di Mafatih, apa ya aja yang dibaca, bahkan ngaji 1 juz ada juga, asalkan kita bisa menyimak. Jadinya gitu. Jadi Allah sudah memudahkan kita atau yang lain mengasih fasilitas untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Oh iya benar juga ya, dengan adanya teknologi. Iya, membantu banget. Asalkan kita pulsanya cukup lah. Iya, Koneksi internetnya yang penting ada. Isi dulu ya, mungkin sekolah paket kalau XM kan murah ya. Jadi semoga pahalanya sama dengan kita hadir majelis juga kan. Gitu. Kalau dari saya Kak Rofi sendiri ada Justru kalau misalnya ada halangan untuk berangkat, misalnya memang kita nggak bisa gitu kan. Jadi betul tadi Kak Azia bilang kita bisa ikuti secara online, kemudian juga kita di situ membangun kebersamaan dengan keluarga dengan cara apa? Sholat berjamaah bersama, membaca doa bersama dengan keluarga gitu. Jadi suasana itu harus dibangun ya, membangun suasana keakraban dalam mendekatkan diri kepada Allah, baca Quran bersama, itu baca doa bersama, semuanya bisa dilakukan asal ada kemauan, kesadaran. Itu yang penting, ada kemauan dan ada kesadaran itu untuk memaksimalkan malam-malam Al-Qadar. Tapi memang membangun suasana malam Lailatul Qadar itu sangat penting ya, terutama dalam keluarga ya, sehingga anak-anak pun jadi ikut gini. Kenapa nih Ain sama ibu aku nih bareng-bareng baca doa malam-malam ngantuk-ngantuk, nanti diajak gitu ya anak-anaknya supaya berkesan benar. Nah, untuk tips, ada tips nggak untuk Kak Aziza, Kak Rofi, tips keluarga biar kompak sama-sama menghidupkan malam Lailatul Qadar? Ada yang pernah nih cerita sama Sakinah, kadang suami aku susah buat diajak, tapi aku pengen pergi. Nah itu kan antara hubungan ini kan nggak nyatu ya. Nah anak pun juga
akhirnya juga suka bingung tuh, yang satu ayahnya ini, yang uminya begini. Nah itu gimana biar kompak, biar satu suara? Ada tipsnya nggak nih? Kasih ada tipsnya ya. Anak coba ya, mungkin gini. Jadi ketika sebelum terjadi malam Lailatul Qadar, mungkin kita harus berdiskusi bersama dulu, ngobrol santai dengan keluarga, dengan tujuan apa, supaya mereka semua mengenal apa sih Lailatul Qadar itu, gitu kan. Kalau mereka sudah mengenal tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, pasti ada gerakan di hati. Oh iya ya, berarti ini adalah hadiah terbaik yang Allah berikan malam Lailatul Qadar itu. Nah, kalau ada kesadaran bahwa ini adalah malam terbaik, waktu terbaik, suasana terbaik untuk dekat sama Allah, mudah-mudahan itu bisa menggugah hati keluarga kita untuk sama-sama bisa meraih keberkahan di malam Lailatul Qadar itu. Gitu. Kalau mungkin dari Kak Aziza. Iya, karena malam Lailatul Qadar ini kan terjadinya cuma datangnya setahun sekali ya, setahun sekali. Makanya betul kata Kak Ropi, kita diskusikan sama keluarga, malam ini kita ke Husiniyah enggak, kalau enggak kita baca doa di rumah bersama. Kalau kita ke Husiniyah lebih bagus kan. Kira ke Masjid Salim. Jadinya kita baca doa bersama, sekalian silaturahmi sama teman-teman dan baca doa bersama, sehingga kita mendapatkan suasana yang baru ya, suasana hati yang aman, nyaman, dan insya Allah kita mengerjakan pekerjaan tersebut dengan hati lillahi kurbatan, untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita ikhlas, sehingga kita tidak terasa capek. Kita pergi walaupun semalaman ya, walaupun lama, berperginya lama, sehingga ada di hati kita rasa syukur ya, sehingga Allah memudahkan untuk kita biar bisa pergi menuju ke tempat acara malam-malam Lailatul Qadar dengan baik dan hikmat dan penuh kesan kepada kita. Nah, Kak Aziza, Sakinah ada pertanyaan nih. Apa tips biar keluarga tetap kompak, biar sama-sama satu suara nih antara suami, istri, sama anak nih? Kan anak kan ikut apa kata orang tua kan, diajak pergi, ayo, enggak. Nah, biar tetap satu suara, biar kompak, sama-sama mau menghidupkan malam Lailatul Qadar. Biar kompak ya, sebelum kita pergi itu kita harus membicarakan di keluarga kita mau malam Lailatul Qadar di rumah atau di Husainiyah. Kepinginnya sih kita, kalau kita perempuan ya, senangnya kita ke Husainiyah, jadinya bisa bersama-sama sama teman, bisa sekalian silaturahmi, bisa sekalian kita baca doa bersama, bisa tanya-tanya yang lain juga kan, ketemu teman kan untuk biar refreshing sedikit, jadi kan nyaman gitu. Bangun juga suasananya ya Kak. Benar, suasana kita baca doa bersama, munajat bersama. Semoga Allah selalu membangun kesadaran kita agar kita bisa melakukan amalan-amalan yang dianjurkan atau yang disunahkan di dalam malam Lailatul Qadar itu dengan baik, dengan hikmat, sehingga kita mendapatkan maghfirahnya Allah di bulan yang sangat penuh berkah ini. Yang bikin gak kompak mungkin antara yang satu maunya di majelis taklim, yang satu maunya di rumah gitu ya. Mungkin yang ayahnya kecapean kali habis pulang kerja larut gitu. Jadi mungkin jadinya pengennya di rumah aja gitu. Itu tergantung kompromi lagi ya Kak Aziza. Iya, tergantung komunikasinya lagi. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya. Kalau kita nggak kenal malam Lailatul Qadar, iya kan? Kalau kita nggak kenal malam Lailatul Qadar, apa? Sangat amat disayangkan nggak sih? Seperti tadi Ustazah Rofi tadi bilang, yang menentukan takdir kita. Nah, itu buat ke depan. Iya betul. Yang penting kita bisa mengamalkan malam Lailatul Qadar itu ya, baik dimanapun ya Kak Aziza sebenarnya. Iya. Nggak berasa ya kita udah bahas malam Lailatul Qadar. Sangat luar biasa pembahasannya yang disampaikan Ustazah Aziza dan Ustazah Rofi.
dari segi perempuan, mau yang perempuan haid, mau yang menghidupkan Soal keluarga, anak. soal anak, banyak banget kita Lengkap bahas hari ini. banget, udah jelas banget. Jadi yang masih nggak paham Lailatul Qadar bisa nonton podcast kita sih. Atau mungkin kalau ada pertanyaan tambahan bisa tulis di kolom komentar ya. Ini nanti insya Allah kita akan nanya langsung ke Ustazah, nanti kita jawab. Boleh. Iya. Gak berasa waktu udah Udah 30 menunjukkan menit. apa? Udah. Menunjukkan mau Mau deket-deket buka ya, gak sabar ya jadinya Kak Batul ya. udah beli takjil, nah. Udah belum sih. Habis inilah Gampang kita ya. nyari ya, habis Gampang. ini. Gampang kita berburu takjil mah gampang enak ya. Oke, kalau kayak gitu. Terima kasih untuk Ustazah Aziza dan Ustazah Rofiah. Semoga apa yang disampaikan sangat bermanfaat bagi kita dan bagi yang nonton juga. Juga semoga bisa tercerahkan di bulan Ramadan ini dan kita bisa mengamalkan malam Lailatul Qadar bersama-sama ya dengan hikmat. Oke, cukup sekian episode 3 Kata Perempuan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Tunggu lagi episode-episode menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.